Dalam video ini merupakan pernyataan si Ujlim bahwa Allah beragama Islam. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Agama Islam agama yang baik. Oke, kamu agama apa? Agama yang benar ke agama Ya, Islam. Anda agama Ya, apa? bukan Islam sejati lah. Anda agama Islam. Allah beragama apa? Allah itu pastilah Agama Islam. Islam. Berarti Allah Karena dan ajaran Fauzan Islam itu sama-sama ajaran yang beragama baik. Islam. Oke. Kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah dong? Atau Allah sudah Ya, aku menyamakan diri tidak dengan bisa. Allah? Loh, Kita nggak boleh menyamakan diri oke, kita sekarang kepada Allah. saya tanya, Allah beragama apa? Gimana kalau Allah itu yang pencipta agama, dia mendirikan Tadi agama. katanya Allah agama Agama Islam. Ya, maksudnya Allah agama Islam. Islam. Ya, benar. Oke, Ya, kamu benar. agama apa? Ya Islam. Loh, kamu udah sama dengan Allah beragama Islam dua-duanya. Iya. Aku kan penyembah dia. Aku kan menyembah dia. Oke, Allah beragama apa? Kita kan harus mengikuti pencipta. Iya, Allah agama apa? Kok pertanyaannya gitu, Mbak? Loh, tadi Allah kamu udah agama jawab, apa, sekarang agama tiba-tiba apa, agama nggak apa. ditarik Aku kan sudah ngomongnya. jawab tadi. Tadi kamu, ya benar, yang tadi itu benar. Kamu tadi udah mengiyakan. Bahkan kamu sudah menjawab, ya Allah agama Islam. Gimana sih? Pertanyaannya Mbak Gatanya aneh. Loh, kok aneh? Tapi bisa dijawab kan tadi? Berarti nggak aneh dong, soalnya kamu bisa jawab. Iya, maksudnya kan sudah tadi. Kan sudah aku jawab. Apa? Ulang. Allah agama Islam, kamu agama Islam. Kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah dong. Sama-sama agama Islam. Nggak bisa kita menyamakan diri kita. Tadi kamu bilang, oke, Kak, berarti ini nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya ulang ya. Maksudnya Tadi kita sebagai hamba nggak bisa menyamakan. Paham maksudku? Nggak bisa kita menyamakan diri kita kepada Allah karena Allah itu pencipta. Oke, Ya, Allah pencipta. Oke, agama diciptakan atau tidak? Iya benar. Siapa yang menciptakan agama? Ya agama ya Allah yang menciptakan dan turun kepada Jibril dan Allah Jibril menciptakan agama Islam. menyampaikan kepada Muhammad. Oke, Allah loh yang disampaikan. Iya, karena agama Islam itu agama yang benar. Iya, dia menurunkan agama Islam itu. Saya nanya itu. Berarti Allah yang menciptakan agama Islam, betul? Iya. Astagfirullah. Ya, Allah menciptakan agama Islam. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Oke, ya, hari keberapa Allah menciptakan agama Islam? Masalahnya di mana? Iya, agama hari keberapa Allah menciptakan agama Islam? Lo dijawab aja dong. Saya kan mau tahu. Dia menurunkan agama Islam hari. yang terakhir. Penciptaan itu kan ada dalam 6 hari. Nah, hari keberapa ini agama diciptakan? Saya penasaran aja loh. Bang kata gini, pertanyaan apa sih pakai dalil dong. Jangan bertanya pakai dalil gitu. Kan menciptakan itu kan artinya sesuatu yang belum ada menjadi ada, betul dong? Nah, sekarang saya tanya, Islam itu diciptakan pada hari keberapa sama Allah? Waduh, pertanyaanmu itu sama aja Mbak. Kalau kita mencari tadi kan Anda bilang agama Islam. Bisa mencari nih, berada di mana Pak Fauzan, tadi kan Bapak bilang agama Islam itu diciptakan. Siapa yang ciptakan? Allah. Pertanyaan saya cuma satu. Penciptaan agama Islam itu di hari keberapa? Cuma nanya itu aja, kok marah? Allah menciptakan Islam hari ke? Kok tanya harinya sih? Loh, penciptaan itu ada 6 hari bukan? Atau Allah tiap hari pertanyaan Mbak Agatanya. Loh, sekarang saya tanya, penciptaan itu 6 hari lamanya, 6 masa kan? Di sini kan, di Quran juga dikatakan 6 masa penciptaan itu. Nah, dari 6 masa ini, masa yang keberapa lah agama Islam diciptakan? Aduh, bingung aku jawab pertanyaan Mbak. Jangan bingung. Kalau bingung, jadi ateis aja. Harinya. Loh. Hari apa?
Kok Hari Anda keberapa? Hari keberapa? bingung? Kok Anda bingung? Kalau bingung ateis saja. Anda belum Enggak, memahami Mbak. agama tapi sudah beriman kepada agama. Kan aneh. Gimana sih? Bertanya itu ya pakai dalil. Jangan yang aneh-aneh kayak gitu Oke. bertanyanya. Yang Agama Islam kan ada di logika. sini kan. Seperti Telah ini. nih ayatnya Seperti ya. aku. Ini ayatnya. Tunggu dulu. Telah Dan kita bertanya. kusempurnakan. Nih, pakai dalil kan? Pakai dalil kan? Nih, di dalam Al-Qur'an dikatakan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Itu di Al-Maidah. Allah mengatakan itu. Sekarang saya tanya, agama Islam yang disempurnakan oleh Allah ini ya, yang kata kamu adalah ciptaan, ini di hari keberapa diciptakan? Astagfirullah. Astagfirullah. Katanya pakai dalil. Dalil. Ya oke lah. Hari Setidaknya apa? Oke. sedikit aja. Hari keberapa Hari lagi Jumat. diciptakan? Tutup pintu nanti nggak tahu. Hari keberapa diciptakan? Katanya Mbak Agatha ini aneh-aneh. Katanya pakai dalil, udah tidak kasih dalil. Iya. Bertanya Tuh di bawah ada lucu jawaban. kalau bertanya. Di bawah itu ada Lucu kalau jawaban ya. bertanya. 17 Agustus, hari Jumat, hari Senin. Nah, tuh. Jadi hari apa? Hari apa? Nih, hari ke-9. 17 Agustus. Nah, hari keberapa? Yang benar lah, itu udah di-spill, dibantuin lu kamu tuh. Ini hari keberapa, Bang? Harimau, Haryanto, harian aja, hari ke-32, hari Minggu. Mana yang betul? Malam Kliwon, tanggal 1 pas gajian, hari Jumat, hari ke-32. Yang mana nih? Ayo. Aneh. Loh, hari ke-25. Oh. Astaga Tuhan, tinggal dijawab aja loh. Ya udah nanya aja lah, kasihan aku nggak tega. Dan Bapak nanya aja lah. Silakan, Pak. Kalau bertanyanya kayak gini, kalau Oke, bertanya kayak itu yang gimana, benar kayak kayak gimana? gini. Tahun baru Islam itu jatuhnya tanggal berapa, itu bertanyanya seperti itu bagus. Jangan hari apa, hari nggak gitu cara bertanyanya Mbak Agatha. Saya nggak mau nanya tahun baru Islam. Soalnya saya nggak ngerayain, nggak penting. Gitu. Loh, saya nggak mau nanya Katanya itu. tahun berapa gitu. Oke, Anda bertanya aja deh sama saya tentang iman Kristen deh. Kasihan ya teman-teman yang tadi aja udah sampai muntah Nah, darah, sekarang. mimisan ya kan. Oke, Nah, aku giliran nanya aja lah, bertanya nggak ya. tega aku. Aku giliran bertanya ya. Ya, silakan. Aku bertanyanya yang mudah-mudah aja. Semoga Mbak Agatha bisa Ya, jawab. insya Allah Pertanyaan kalau saya itu mampu mudah jawab, banget saya ini, Mbak jawab, Pak Fauzan. Silakan. Oh my god. Coba tunjukkan di Matius ayat 13 apa? Di Matius pasal 13 ayat 32. Nah, dinyatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Coba tunjukkan, pasti ada di situ. Pertanyaannya apa? Halo, dengar? Iya, Gini, pertanyaannya apa? tunjukkan Yesus Saya nanya tidak tahu pertanyaannya. kapan terjadinya hari kiamat. Tunjukkan Yesus tidak tahu. Pertanyaannya itu, Pertanyaan yang benar. benarkah? Tahu nggak Yesus? Yang di bawah ngerti nggak pertanyaan dia? Tahu nggak? Enggak, yang di bawah ngerti nggak pertanyaan dia? Saya nggak ngerti Gini, pertanyaan dia. dengar Coba, baik-baik. tadi Anda ngajarin Ngerti, saya untuk ngerti. bertanya yang bagus. Oke. Yang di bawah Nah, ketawa gini semua, ya. Pak. Pada nggak ngerti, Bang. Ya gimana mau ngerti kau kayak aku? Oke, pertanyaannya apa? Enggak, gini. Silakan bertanya. Markus pasal 13 ayat 32 itu menyatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Benar kan? Iya, terus pertanyaannya? Ah itu. Kalau dia memang Tuhan Pertanyaannya apa? kok enggak tahu terjadi. Pertanyaannya kok Yesus Tuhan kok enggak tahu kiamat itu kapan terjadinya? Ya, di situ dikasih tahu yang tahu hari kiamat adalah Bapa. Bapak itu siapa? Bapa Yesus kan? itu Paling gitu. satu di dalam bukan. Firman. Yesus itu bukan Firman. Bapa. Bukan. Firman. Yesus kok firman sih? Bapa itu adalah Allah. Ya, Yesus itu di dalam Bapa. Jadi kalau Bapa tahu, Yesus tahu.
Kalau Yesus itu bukan Allah, berarti dia Temennya aja hamba suruh dong. nanya langsung. Temennya aja suruh nanya ke sini. Tidak, Jangan Mbak. pakai. Enggak. Enggak apa Saya tuh? kan selalu bertanya itu selalu pakai dalil, enggak aneh-aneh kayak bertanya kayak Mbak gitu. Udah dijawab. Terus Anda mau nanya apa lagi? Nah, banyak menyatakan bahwa Iya Yesus dah, itu iya dah. bukan Apalagi Tuhan. pertanyaannya? Nah, banyak. Iya apa Di pertanyaannya? pasal Pertanyaannya apa? Banyak. Iya, Kak. Aku buka Injil dulu ya. Aku buka Injil dulu ya. Aku buka Injil dulu ya. Iya boleh. Ini di Matius bab 13 ayat 57 tuh apa tuh? Yesus menyatakan dirinya bahwa dia nabi. Itu benarkah juga kan? Betul. Itu benar Yesus kan, Mbak? juga disebut nabi, betul. Nah, itu. Makanya jadi jangan dituhankan kalau nabi, tidak boleh itu tusan. Yesus itu Tuhan dan nabi. Mau dalilnya? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Apa itu? Jadi seluruh Ini aku kaum tanya. Israel, ini saya bacakannya, saya Jawab dulu pertanyaanku. Itu benar kan? Yesus menyatakan dirinya nabi? Betul, selain Tuhan, Yesus juga nabi, betul. Kok bisa begitu? Selain itu kok dia Bisa nabi dong, juga masa- gimana? Kalau Pausat kan nggak bisa jadi Tuhan, nggak bisa jadi nabi. Kalau dia Tuhan Aku kan pasti manusia, bisa jadi Mbak. nabi dong. Logikanya kan gitu. Tuhan itu bisa jadi nabi, bisa. Waduh. Iya Ternyata dong. bulan juga nabi dong, karena dia menyatakan Kenapa? dirinya biasa. Loh, orang setan aja nabi kok di dalam Quranmu? Waduh, Mbak jangan ngadi-ngadi lah 83 kalau coba baca. ngomong pakai. Baca. Baca Maryam 83. Setan juga itu rasul loh di dalam Quranmu. Nggak tahu. Coba baca. Nggak percaya baca aja Quran. Kalau di nggak ada, Mbak. Di Al-Quran kami itu nggak ada. Maryam 83. Allah kan utusan kan? Utusan itu rasul bukan? Arsalna. Utusan itu rasul bukan? Memang masalahnya ayat itu kenapa, Mbak? Setan Dengan juga ayat itu. diutus sama Allah. Setan itu adalah rasul. Loh, nggak tahu ya? Ya, jangan. Loh, Kita- tadi kan kita kamu jangan- bilang, kan kamu bilang, utusan itu adalah nabi, rasul. Betul nggak? Atau nggak? Lain ini? Oke. Muhammad itu rasul bukan? Ya Rasul lah, Mbak. Dia diutus bukan? Ya dia diutus Oke. oleh Allah. Kalau untuk menyampaikan diutus Islam. atau utusan, artinya dia adalah Utusan. nabi nggak? Bukan nabi. Nabi, dia nabi. Nabi, karena diutus. Oke. Berarti setan juga Setiap- nabi. Coba baca Maryam 83. Setiap manusia yang diutus itu Loh, sama Allah Allah itu pasti juga nabi. mengutus setan loh. Makanya setan adalah utusan Allah. Setan juga nabi dan rasul. Karena sama-sama diutus. Loh, Mbak, gimana sih? Banyak. Coba banyak sih, Mbak, baca. di- Temennya kan ada di situ. Ada Quran, Pak? Bapak punya Quran? Ya punya lah, Mbak. Kita Nah, Islam coba sejati. baca Maryam 83. Coba baca. Takutnya saya ini pakai dalil tadi kayak kata Bapak. Nanya tuh pakai dalil. Nah, ada dalilnya. Ada ini. Coba. Baca dulu. Surah 19 ayat 83. Tidak, aku cuma bawa Bible ini. Maryam Aku cuma bawa. 83. Di situ dikatakan Allah mengutus setan-setan. Berarti setan adalah utusan. Tepuk tangan dong. Kalau setan itu kan memang kenapa? Tapi itu kan tidak berlaku ke Islam. Itu Kira-kira berlaku Pak, loh kok nggak berlaku di Islam? Itu di Quran. Apa Bapak nggak mengimani Islam? Nggak mengimani Quran? Aku mengimani lah. Ya udah. Paham ya? Pertanyaan aku dijawab dulu, Mbak. Apa pertanyaannya? Tadi itu kok bisa ya? Kok Kalau bisa Yesus sudah menyatakan dirinya kalau dia nabi, kok malah Mbak Aga tuh menuhankan dia? Cuma aku bertanyanya itu aja. Kok Dia bisa Tuhan dan Nabi. Coba punya Alkitab kan? Punya Alkitab kan? ya? Punya.
Buka, ini coba. makanya aku baca. Coba nih. Baca Matius 23 ayat 34. Coba buka. Jangan dulu kemana-mana. Loh, Ini dulu Anda kan mau diselesaikan. membuktikan. Ini saya mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Nabi. Itu. Dalilnya di mana, Agatha? Itu Matius 23 ayat 34. Yesus bilang, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Yesus itu mengutus nabi. Coba, di dalam Islam yang bisa mengutus nabi siapa? Ayo. Yesus mengutus nabi, sementara dirinya dia juga Ya nabi. iya, Kok bisa? makanya dia Tuhan yang menjadi nabi juga. Tadi kan udah saya bilang. Kok bisa? Bisa, itu dalilnya. Kalau di dalam Islam yang mengutus nabi siapa, Pak? Banyak memang aneh. Enggak, saya tanya loh, bukan aneh. Ini kebenaran kan di dalam Quranmu cuman dikatakan Iya, kebenaran itu sedikit. Ya kan? Cuman ngasih tahu Isa cuma nabi tok. Quranmu kan nggak ngasih tahu bahwa Isa itu adalah Allah, kan gitu. Sekarang saya tanya, Mbak, yang sadar, sanggup sadar, Mbak. yang sanggup Sadar, Mbak. mengutus nabi kira-kira siapa, Pak? Yang sanggup mengutus nabi, begitu maksudnya bertanya. Ya, siapa yang sanggup bisa mengutus nabi di dalam iman Islam? Siapa yang mengutus nabi di dalam iman Nabi Islam? Muhammad lah, Rasul Saya nanya, Muhammad yang ya. mengutus Nabi Muhammad siapa? Allah. Nah, berarti Yesus Allah. Kenapa? Karena Yesus Iya. mengutus nabi-nabi. Tepuk tangan dong. Yesus itu Nah, sekarang kamu Muhammad sudah tahu. Tuhannya Allah juga. Sebentar, ini kan Gitu, iman Mbak. saya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang mengutus nabi-nabi dan dia sekaligus jadi nabi. Gitu aja kok ribet. Nah ya, bedanya adalah Allah mengutus setan, Tuhan Yesus tidak mengutus setan, tapi ngutus nabi, ngutus malaikat. Itu. Memang kalau Mbak Agatha bertanya itu kan nambah-nambah, ndak selalu ndak pakai dalil yang benar kalau bertanya nih. Itu Wahyu 22. Aku Yesus mengutus malaikat. Itu perkataan Yesus. Ya, Di dalam Matius, jangan sabar nih. dipotong-potong begitu. Kamu bilang kan nggak pakai dalil. Saya kasih dalil. Catat tuh di dalam Alkitabmu ada tuh. Coba buka sekarang Matius 23 ayat 34. Aku mengutus nabi-nabi. Itu kata Yesus juga. Yesus itu mengutus nabi-nabi dan malaikat. Kalau Allahmu mengutus nabi dan mengutus setan. Maryam 83. Dalil itu semua, Dek. Ayo dong, 2.000 orang di sini, 2,1 orang di sini. Bisa membuktikan, cross check semua di Alkitab kalian ya. Itu dalil. Oh, saya nggak berani saya ngomong sembarangan. Gimana, Pak Ujan? Ya, saya maklum karena Anda cuma dikasih pengetahuan yang mengatakan Isa cuma nabi doang. Padahal Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya wajar kalian cuma beriman sebatas yang dikasih tahu doang kan? Sisanya kan nggak tahu. Gimana Pak Fauzan? Udah muntah darah belum? Udah mimisan? Mau ke ICU, IGD, ambulan udah siap belum? Ayo dong, ngomong, unmute. Gasariawan, udah keluar kecapnya 2 di sini, angka 11. Oke, gimana? Apalagi? Udah Pak Fauzan nanya lagi. Saya jawabnya pakai dalil. Udah nanya. Banyak kalau aku bertanya Mbak Agatha, banyak banget. Silakan. Yang banyak. Halo. Iya. Mbak Agatha banyak. Iya bang, si kau. Aduh deh. Banyak Mbak. Kalau aku lihat di Bible itu menyatakan Yesus itu bukan Apa Tuhan, itu pertanyaannya banyak. bang? Iya, apa pertanyaannya Itu bang? sebagai ini juga. Ya ini, aku buka dulu ya Bible-nya. Nah, kita dengerin Itu dulu. di pasal berapa nih? Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6 itu. Yohanes 14 ayat berapa? Di Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6 itu coba tunjukkan, bacakan di situ. Itu Yesus seperti apa di situ? Jalan kebenaran. Janganlah Ya kan? gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tadi di rumah Bapaknya ya, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Oke, apa yang mau ditanya? Berarti di situ ada dua ya, antara Bapa dengan di situ ya ada dua ya. Iya, Nah, itu. ada Bapa dengan firman-Nya. Masa Bapak saya nggak punya firman? Bodoh dong. Kalau Bapak tidak punya firman, dia nggak bisa berfirman dong. Gitu. Dia di ayat kami di Islam tegas banget. Allah itu Apa tuh? beranda dan tidak diperanakan. Oke, Allah tidak punya anak. Tidak punya, dia tidak beranda dan tidak diperanakan, Mbak. Itu aja. Oke. Terus di ayat 6-nya. Kalau Coba dibaca ayat 6 kalau itu. dia tidak beranak kan artinya mengeluarkan, betul? Benar. Iya, berarti Nggak Allah bisa. tidak pernah berfirman dong kalau gitu. Karena memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Berarti Allah nggak pernah ngomong dong. Tidak begitu. Jangan. Memperanakkan itu artinya kan mengeluarkan. Loh, arti memperanakkan itu artinya mengeluarkan. Bapa itu mengeluarkan firman-Nya, makanya dia berfirman. Karena anak di sini adalah firman. Berarti Allahmu tidak pernah berfirman. Itu kan maknanya. Itu maknanya, memperanakkan, memfirmankan artinya. Karena anak adalah firman. Berarti Allahmu diem aja, kayak batu gitu. Kalau kami tidak Sekarang saya tanya. Batu beranak Tunggu nggak? dulu. Oh tunggu, oke, ditungguin. Iya silakan. Dibaca dulu ayat 6-nya. Dibaca dulu. Itu kan selalu. Oke. Gini. Sabar. Oke. Sabar. Itu kan iman Kristen selalu memperkuat dirinya bahwa Yesus itu jalan kebenaran. Coba dibaca ayat 6-nya. Oh, ini Jangan udah potong-potong lari ya, nih. diterusin. Ini udah lari. Tidak, ini masih di Yohanes. Ayat Masih 6 di ya. Yohanes. Kan pasal Kata Yesus. Oke, saya baca. Kata Tadi kan Yesus. pasal 14 ayat 6 1, ya, sekarang 6 ayat ya. 6-nya. Siap ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang mau ditanya? Instant freeze with Poshman Ice Cool. Push the limit. Nah, sekarang garis bawahi. Itu jalan kebenaran itu apa? Jalan kebenaran. Bukan jalan kebenaran, bukan. Akulah jalan kebenaran. Bukan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau bahasa Arabnya kebenaran itu kan artinya al-haq. Berarti Yesus di sini adalah sang kebenaran atau al-haq. Oke, saya tanya, gelar al-haq itu diberikan kepada siapa? Ayo. Salah, Mbak. Itu salah. Hidup itu adalah al-hayat. Yesus mengaku dia adalah al-hayat. Yang punya gelar al-hayat siapa? Ayo. Ini Mbak. Oke. Aku bacakannya baik-baik, Mbak. Ini kata Yesus. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dibaca yang bagus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Hidup itu artinya al-hayat. Kebenaran itu artinya al-haq. Siapa al-haq dan al-hayat? Nah, kan bagus ini, Pak. Bapak mengungkapkan satu ayat yang menyatakan Yesus adalah Allah. Udah saya bilang, teman-teman Islam, kalau bertanya jangan ngambilnya ke Yohanes, terlalu ilahi. Yohanes itu ilahi sekali. Kalian kalau nanya jangan dari Yohanes deh, jangan. Saran saya jangan. Karena Yohanes itu menjelaskan Yesus itu dari perspektif atas, dari keilahiannya. Kau bunuh diri kalau bawa Yohanes, pingsan kau.
Silakan Pak. Bagus sekali nih. Ayat yang Bapak tunjukkan ini ayat yang menyatakan dia Allah. Pak Fauzan, ambulan siap di bawah. Halo, Pak Fauzan. Fauzan 1 pingsan. Inilah Imam Sultan ini menerjemahkan seperti itu sebenarnya, Mbak. Loh, Nggak begitu. kamu baca. Salah. Kak, saya tidak menerjemahkan. Kita cuma sama-sama baca. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah Ya. hidup. Itu siapa sang kebenaran? Boleh aku jawab? Kebenaran itu siapa? Saya tanya di dalam iman Islam. Iya, benar. Yesus itu benar orangnya, benar. Loh, kalau Bapak orangnya benar, Bapak disebut kebenaran nggak? Ya, pasti Ya nggak bisa. Karena ada seseorang yang mengatakan dia adalah kebenaran, itu langsung dipenggal mati. Karena sang kebenaran itu hanya Allah, Pak. Nggak bisa. Manusia itu nggak ada yang sanggup mengatakan dia adalah Ya, kebenaran. kebenarannya itu hanya punya Allah, bukan punya Nah, Yesus. kebenaran Yesus itu punya Allah. Allah. Kok bisa di sini Yesus itu adalah kebenaran itu? Berarti dia adalah Melihat kebenaran pun itu ya Allah. Terima kasih. Sudah dijawab lagi. Yesus itu adalah kebenaran. Mbak. Kebenaran itu adalah milik Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Tepuk tangan. Allah. Iya. Terus ada lagi yang mau ditanya, Pak? Silakan pertanyaannya. Apa lagi? Lanjut. Ini belum kelar. Apa yang mau Itu kan ditanya? Silakan. kata kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau baca akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan kebenaran hidup. Akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ya, akulah maksudnya. jalan dan kebenaran Dan dan hidup. hidup. Nah, Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu kan? Begitu ya, kan? ya betul. Nah, dengar. Perhatikan baik-baik ini. Nggak, Yesus itu garis bawahi kebenaran. Itu cuma hanya pemberi jalan, bukan tujuan. Lo Itu Bapak aja. bilang, oke, tujuan Bapak menuhankan Allah itu tujuannya hidup bukan? Ya, Ya udah berarti aku hidup karena tujuan Allah, bukan tujuan Yesus. Aduh, tadi Bapak bilang kebenaran itu adalah Allah. Tujuan Bapak kepada Allah dong, kepada kebenaran. Yesus itu cuma pemberi jalan, tapi bukan tujuan. Pak, jangan dibilang dong. Yesus itu cuman pemberi jalan. Nggak ada tulisannya cuma pemberi jalan. Yesus itu bilang, akulah jalan. I am the way. I am the truth. I am life. Loh, kok dibilang cuma? Nggak ada cumanya, kok ditambahin cuma sih, Pak? Jangan direvisi dong, Pak, kitab saya. Kok Bapak ubah-ubah sih kitab saya? Bapak udah siap menanggung malapetaka karena di dalam Wahyu barang siapa menambahkan perkataan nih, Bapak harus dengar ya. Barang siapa menambahkan perkataan dalam kitab kami Jangan di-mute dong. akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Di sini nggak ada Yesus mengatakan aku cuma jalan. Kok Bapak tambahin cuma jalan sih, Pak? Bapak mau udah siap sama malapetaka yang akan ditimpakan kepada Anda. Ini saya baca Wahyu ya, punya kitab kan ya. Ya, barang siapa, dan aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan dan nubuat ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Bapak udah siap ditambahkan malapetaka kepada Bapak ketika Bapak bilang, aku cuman jalan. Hati-hati loh, Pak.